tarian bentuk tunggal. Tarian bentuk tunggal itu tarian yang dilakukan oleh satu orang. Ya, tidak lebih dari satu orang, dia hanya dilakukan satu orang. Contohnya tari apa yang dilakukan satu orang? Tari pendek dari Bali. Ini termasuk tari tradisional ya, atau tari rakyat ya. Kemudian tari topeng dari Cirebon, tari kancak ledo dari Kalimantan, tari gambir anom dari Jawa Tengah. Kemudian tari tunggal dilakukan oleh satu orang tadi ya. Lanjut, tari berpasangan dilakukan oleh dua orang. Boleh laki-laki sama perempuan, boleh perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Yang penting dua orang, itu namanya tari berpasangan. Contohnya apa yang tari berpasangan dua orang ini? Tari payung dari Sumatera Barat, tari serampang 12 Sumatera Utara, tari caci dari NTT, tari karonsi dari Jawa Timur. Kemudian tari berkelompok yang ketiga dilakukan oleh lebih dari dua orang. Ya, contohnya dilakukan lebih dari dua orang itu tari saman dari Aceh. Itu lebih ya, banyak ya. Tari kipas pakarena itu dari Sulawesi Selatan atau Makassar. Tari kecak dari Bali. Nah, tarian adalah kombinasi gerak tadi ya, yang memiliki arti tertentu. Unsur utama dalam tari itu apanya sih yang dilihat? Unsur utamanya itu yang terpenting adalah gerakannya. Saat melakukan gerakan kita butuh tenaga. Tenaganya dalam tarian itu ada tenaga kuat, ada yang tenaga lemah. Ini kelas 3 sudah belajar ya. Kemudian ibu ulang lagi supaya ingat. Gerak kuat itu gerak yang dilakukan dengan kuat dan penuh semangat ya. Contohnya apa? Menghentakkan kaki ke lantai, itu ada tarian menghentakkan kaki ke lantai. Itu harus punya tenaga kuat. Terus kakinya berjinjit ke atas, tarian yang ada jinjitnya. Terus mengangkat kaki, itu perlu tenaga kuat. Lanjut, ada tarian tenaga lemah ya. Menggambarkan itu perasaan halus, lembut, atau sedih. Contohnya apa tariannya? Menggerakkan kedua tangan ke atas ya. Tangan ke atas gini ya, tangan ke atas, memutar pergelangan ya, misalkan gini, memutar pergelangan, kemudian menggerakkan tangan ke depan. Biasanya tari-tari di Jawa ya, tari serimpi ya, itu menggerakkan tangan ke depan, itu namanya gerak halus ya, gerak lemah. Ada level gerak tari nih kemarin. Level gerak tari itu namanya tinggi rendahnya posisinya. Posisi ada yang atas, bawah, sedang, itu namanya posisi, itu level. Posisi gerak tari yang dilakukan. Level tari memberi kesan ada gerak atas, ada gerak ke bawah, jadi gerakannya dinamis. Itu ada levelnya. Level tari ada tinggi, ada sedang, ada rendah ya. Kalau level tinggi apa sih? Beberapa penarinya berdiri di atas penari lainnya sehingga terlihat dari segala arah yang berdiri itu terlihat. Misalkan tari apa? Tari daerah, tari kecak ya dari Bali. Ini menceritakan pemeran Rahwana dan Sinta. Ya, Rahwana dan Sinta itu ada di tengah-tengah, penari lainnya itu duduk ya, berputar di bawah, dan yang pemeran Rahwana Sinta itu berdiri. Ya, jadi terlihat dari segala arah. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah, itu namanya level tinggi ya. Posisinya di atas. Kemudian posisi sedang ya, level sedang. Posisi penarinya sama, levelnya sama, berdiri semua. Jadi kalau penari berdiri semua, itu namanya disebut level sedang. Contohnya tari payung kan berdiri itu narinya, tari tortor, tari malinting ya, tari piring, tari betawi. Lanjut, kalau level rendah apa? Gerakan tariannya posisinya dia rebahan. Kan ada biasa tarian mengikuti perang, misalkan lagi perang atau bagaimana, itu yang suka rebahan tiduran di lantai itu, atau ini ya namanya level rendah ya, atau duduk ya, duduk namanya level rendah. Contoh tari saman Aceh, tari sekapur siri Jambi, itu kan duduk narinya tuh. Ini tari balet salah ya, tari balet itu masuknya ke level ini nih, level tinggi nih, ini salah nih. Tari balet harusnya di level tinggi. Kenapa? Dia loncat, karena tari balet itu loncat ke atas. Ya, ada yang di atas, jadi posisinya kelihatan dari segala arah, itu namanya level tinggi ya. Ini contoh tari saman. Tari saman duduk semua nih. Kalau duduk semua tadi apa? Level apa namanya? Level kalau duduk semua duduk ya posisi.
posisinya duduk namanya level rendah ya. Kemudian nih sekapur sirih tadi level rendah, dia narinya duduk ya, yang belakang ini. Kemudian nih berdiri nari tortor ini dari Sumatera Utara. Berdiri berarti level apa? Level sedang. Nah ini tari payung juga berdiri level sedang. Nah ini tari ini ya, tari kecak ini. Nah di tengah-tengahnya tuh pada duduk tuh, cak 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 gitu kan, pernah lihat kan di TV. Nah di sini yang jadi Sinta sama Rahwana ada di tengah-tengah, dia berdiri jadi dia kelihatan dari belakang. Ini namanya level tinggi ya. Nah sekian aja tentang SBDP. Untuk gerak-gerak tarian yang mengikuti mimik gerak murni sudah belajar ya, maknawi. Gerak murni maknawi. Kalau gerak murni cuma memperhatikan keindahan aja tapi dia nggak punya arti ya. Kalau gerak tari maknawi itu gerak tari yang punya arti, biasanya gerak tari rakyat ya, atau tari tradisional. Kayak kecak ini dia punya arti dalam agama dia, biasanya dalam agama Hindu. Ada peran Rahwana Sinta ini punya arti dalam agamanya. Kemudian gerak maknawi itu dibagi lagi, ada mimitif ya, kan kemarin sudah belajar, ada mimitif, imitatif ya, itu nanti dipelajari lagi. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.